Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hersa Syahrir dengan NIM 104411550. Di sini saya akan mempresentasikan keamanan data dan komunikasi data dari awal sampai akhir. Ayo disimak videonya. Halo guys, perlu kalian ketahui apa itu keamanan data, lalu perlukah keamanan data mengenal komunikasi data, atau apakah komunikasi data itu penting? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh video ini. Terus simak ya guys. Sobat-sobat perlu mengetahui apa sih itu keamanan data. Jadi, keamanan data atau yang biasa kita sebut sebagai data security adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak. Dari penjelasan tadi tentang keamanan data dapat kita simpulkan bahwa keamanan data merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam menggunakan layanan transaksi di internet seperti perdagangan online dan internet banking. Coba deh sobat-sobat bayangkan apabila toko online atau internet banking tidak memiliki keamanan data yang cukup memadai. Mungkin saja hal itu dapat memberikan celah bagi si perusak keamanan untuk menggunakan data konsumen. Nah, sobat-sobat perlu hati-hati nih. Halo sobat informatika, sebelum kita mengetahui tentang keamanan data lebih dalam, perlu kita mengetahui tentang persepsi data. Baik, apa sih data itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data dan sebagainya. Nah, data adalah informasi apapun yang dihasilkan atau dikumpulkan dapat disebut data dalam format digital. Lalu, apakah data perlu diamankan? Nah, alasan data perlu diamankan karena data itu berarti penting, bernilai, dan berharga, dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh atau lawan atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyalahgunakan data tersebut dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik data, baik itu finansial maupun non-finansial. Lalu apa semua data saja yang harus diamankan? Untuk sobat-sobat ketahui bahwa tidak semua data perlu diamankan. Kita perlu membuat pertimbangan dan perhitungan pada suatu data. Seberapa berharganya sebuah data dan apabila data tersebut rusak, hilang, atau berubah, seberapa kerugian yang harus kita alami, baik secara material maupun non-material, dibanding biaya yang kita keluarkan untuk melindungi data tersebut. Dan bila kerugian sangat besar, yang berarti data-data tersebut layak untuk diamankan. Wah, ternyata hacker-hacker mempunyai teknik-teknik dalam pencurian data guys. Nah, pada keamanan sistem data ada beberapa teknik-teknik pencurian data. Yang pertama itu eavesdropping. Nah, yang kedua ada farming, dan yang ketiga ada phishing, dan yang keempat ada spoofing. Selanjutnya kita ada di teknologi keamanan data.
Untuk sobat-sobat ketahui, teknologi keamanan data itu terdapat dua. Yang pertama firewall dan enkripsi. Firewall merupakan perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer dengan jaringan internet. Lalu enkripsi adalah proses penyamaran sebuah data jatuh kepada orang yang tidak berhak dan data tersebut tidak dapat dimengerti. Halo guys, kita telah memasuki pada materi kedua yaitu komunikasi data. Perlu sobat-sobat ketahui bahwa komunikasi data adalah pertukaran data antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi seperti kabel, perangkat komunikasi satu sama lain atau berhubung menjadi bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi perangkat keras, fisik atau peralatan perangkat keras, dan perangkat lunak program agar dapat terjadi komunikasi data. Selanjutnya ada jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data yang pertama adalah komunikasi data terestrial yang menggunakan media kabel sebagai sarana akses, sehingga biaya pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Lalu jenis data yang kedua adalah komunikasi data satelit, yang mana diakses menggunakan satelit. Akses satelit ini memiliki cakupan area yang cukup luas dan dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak mungkin dibangun infrastruktur darat. Namun proses komunikasinya bisa memakan waktu lama guys. Nah, selain jenis komunikasi data tadi, di sini juga terdapat komponen komunikasi data, di mana komponen ini terdapat 4. Yang pertama ada sumber, pengirim, sistem transmisi, dan penerima. Sobat-sobat tidak perlu takut karena di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber, pengirim, sistem transmisi, dan penerima. Yuk disimak terus. Nah, sumber adalah komponen yang menghasilkan data atau informasi yang dikirim ke komputer dalam bentuk perangkat input. Nah, pengirim adalah alat yang berguna untuk memproses data yang dikirim oleh atau dari sumber dan kemudian dikirim ke sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini adalah saluran yang menghubungkan sistem sumber dan sistem target dari suatu media, lalu dikirim ke penerima. Receiver atau penerima adalah alat yang berguna untuk menerima sinyal dari sistem transmisi yang kemudian memprosesnya menjadi informasi. Itulah komponen dari komunikasi data. Halo sobat guys, tidak perlu takut karena selain dari yang tadi kami jelaskan, ada juga sistem komunikasi data. Nah, sistem komunikasi data ini terdiri dari 3, komunikasi titik ke titik, yang mana komunikasi sistem ini merupakan sistem komunikasi data di mana informasi dari satu sumber dapat dikirim hanya ke satu titik penerima. Lalu ada multi komunikasi. Nah, sistem komunikasi data di mana informasi dari satu sumber hanya ditujukan ke beberapa titik penerima. Lalu yang terakhir ada komunikasi siaran. Nah, yang mana informasi yang diberikan oleh suatu sumber dapat diterima oleh semua titik yang terhubung tanpa terkecuali. Itulah 3 dari sistem komunikasi data. Sobat informatika, hampir saja kita melupakan satu pertanyaan ini. Mengapa komunikasi data itu sangat diperlukan? Nah, apa yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? Nah, untuk sobat ketahui, dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Sebagian besar pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi-institusi lainnya. Menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Halo sobat-sobat semua, terima kasih telah menonton presentasi saya dari awal sampai akhir. Saya Hersa Syahrir, NIM 1044 11550, pamit undur diri dan terima kasih.